Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi akreditasi klinik ya. Ini merupakan bagian yang kedua. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik ya, kita pahami sekarang standar 21 tentang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau disingkat PMKP yang pertama ya. Jadi kita akan melihat dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan klinik untuk memenuhi standar 21 ini ya, yaitu PMKP yang pertama. Mari kita lihat EP-nya ya, yang pertama ya. Jadi penanggung jawab klinik ya menetapkan penanggung jawab mutu. Jadi PJ klinik ya membuat SK menunjuk penanggung jawab mutu ya. Berarti untuk memenuhi EP ini ya, kelengkapan buktinya yang diperlukan adalah membuat SK ya menunjuk seseorang untuk menjadi penanggung jawab mutu ya. Kami sarankan untuk penanggung jawab mutu ini dokter atau perawat gitu ya, dan lebih baik lagi kalau sudah ikut pelatihan mutu ya, pengelolaan mutu ya. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SK ya, kami sudah menyediakan video yang ada di channel Rumah Akreditasi. Nanti cari video yang berjudul SK ya, surat keputusan ya. Di video ini dijelaskan tahap demi tahap cara membuat SK. Jadi setelah nonton video ini diharapkan Bapak Ibu nanti bisa membuat SK ya. Baik, kita lihat EP berikutnya ya. Ada indikator mutu ya, layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti ya. Jadi Bapak Ibu di klinik itu ada beberapa indikator mutu ya. Ada 3 ya, indikator nasional mutu. Yang kedua indikator mutu prioritas. Kemudian yang ketiga adalah indikator mutu pelayanan. Nah itu semuanya harus diukur, dievaluasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Jadi makanya untuk EP ini agak panjang ya, karena pertama harus membuat indikator mutu dulu, setelah itu diukur, setelah diukur dievaluasi. Dievaluasi artinya dibandingkan dengan targetnya, kemudian dianalisa, dicari penyebabnya kenapa targetnya tidak terpenuhi, kemudian ditindaklanjuti. Jadi begitu Bapak Ibu, untuk memenuhi EP2 ini memang panjang ya, banyak yang harus dikerjakan. Jadi untuk melengkapi buktinya ya, pertama Bapak Ibu harus membuat SK ya. SK tentang penetapan indikator mutu klinik ya. Tadi sudah saya sampaikan indikator mutu klinik ada 3, yaitu indikator nasional mutu klinik, indikator prioritas ya, indikator mutu prioritas klinik, dan indikator mutu pelayanan klinik ya. Ini yang Bapak Ibu harus buat SK-nya. Jangan lupa setiap indikator mutu harus disertai dengan profil indikator ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus membuat SOP ya. SOP tentang bagaimana cara mengukur indikator ya. Nanti indikator setelah dibuatkan profil indikator untuk mengukur mutu ya, itu menggunakan formula ya. Formula itu ada di profil indikator. Jadi sebelum dilakukan pengukuran, Bapak Ibu harus membuat dulu yang namanya profil indikator.
Dan Bapak Ibu juga perlu membuat SOP pelaporan ya. Jadi masalah mutu ini juga perlu dilaporkan baik kepada PJ klinik maupun kepada pemilik klinik. Ini perlu mendapatkan laporan tentang perkembangan indikator mutu klinik. Jika Bapak Ibu kesulitan membuat SOP ya, nanti Bapak Ibu silahkan menonton video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul SOP ya, Standar Operasional Prosedur ya. Di dalam video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara pembuatan SOP. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu menonton video ini sudah bisa membuat SOP. Jadi nanti SOP apa yang diminta oleh standar akreditasi Bapak Ibu buat ya. Kita lihat EP berikutnya ya. Ada indikator mutu layanan. Nah, ini tadi indikator yang ketiga ya, yang diukur, dievaluasi, dianalisa serta ditindaklanjuti ya. Berarti dalam hal ini terdapat bukti ya, bukti pengukurannya, bukti evaluasinya, bukti analisanya, dan bukti tindak lanjutnya ya, serta pelaporan indikator mutu klinik ya. Ketiga-tiga indikator mutu klinik sekali lagi diukur, dievaluasi, dianalisa, ditindaklanjuti, serta dilaporkan. Jadi untuk memenuhi EP ini juga banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi ini mengerjakannya agak panjang ya. Juga terdapat dokumen bukti umpan balik perbaikan dari penanggung jawab klinik ya. Jadi setelah PJ itu diberi laporan, maka perlu dibuat umpan balik. Umpan balik ini dibuat oleh PJ untuk disampaikan kepada PJ mutu ya. Jadi nanti PJ klinik setelah mendapatkan laporan tentang indikator mutu dari PJ mutu, nanti diharapkan itu membuat atau memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini nanti juga perlu ditindaklanjuti ya. Ini adalah beberapa contoh cara menganalisa dan mengevaluasi indikator mutu ya. Jadi Bapak Ibu nanti caranya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menonton di video ya di channel Rumah Akreditasi yang judulnya adalah analisa data indikator mutu. Berarti di sini nanti akan dijelaskan bagaimana caranya mengukur, bagaimana caranya menganalisa, bagaimana caranya mengevaluasi, ada di video ini ya. Silakan ditonton. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai menonton akan bisa melaksanakan cara menganalisa dan evaluasi indikator mutu. Baik, kita lihat EP berikutnya. Yang kelima, terdapat dokumen ya, bukti ya, pengukuran, evaluasi, analisa, tindak lanjut dari indikator nasional mutu klinik ya. Jadi tadi indikator mutu kan ada 3. Sekarang yang diminta di EP yang untuk kelengkapan nomor 5 adalah indikator nasional mutu klinik ya. Nah, ini makanya Bapak Ibu indikator mutu klinik ini nanti harus dikerjakan semua ya. Salah satunya adalah INM, kemudian kepuasan pelanggan dan seterusnya. Nanti silahkan dilihat ya, jumlahnya ada 6. Kemudian surveyor juga akan melaksanakan wawancara ya untuk memastikan ya pelaksanaan pengukuran mutu. Artinya nanti surveyor akan tanya apakah betul indikator mutu di klinik ini dilaksanakan ya, ketiga-tiganya, baik indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas maupun indikator mutu pelayanan. Apakah ketiga-tiganya sudah dilaksanakan, nanti kita akan tahu dari wawancara ya. Ya, sekali lagi untuk analisa dan evaluasi indikator mutu silakan Bapak Ibu melihat di video yang judulnya ini ya. EP berikutnya yang nomor 3 ya, insiden keselamatan pasien ya dilaporkan dan dilakukan investigasi. Jadi di klinik bisa saja terjadi insiden ya terhadap keselamatan pasien. Nah, jika terjadi insiden maka
insiden itu harus dilaporkan dan dilakukan investigasi. Itu yang diminta untuk memenuhi EP yang nomor 3. Kelengkapan buktinya ya, yang pertama adalah terdapat dokumen bukti pelaporan insiden keselamatan pasien. Jadi sekali lagi urutannya, kalau ada insiden maka langkah yang pertama jangan lupa adalah menolong pasiennya dulu ya. Kalau pasiennya sudah ditolong baru melapor kepada pimpinan ya. Pimpinan yang setelah mendapatkan laporan maka akan menginstruksikan untuk dilakukan investigasi ya. Nanti investigasi ada dua, ada investigasi sederhana dan investigasi komprehensif. Nanti tergantung dari grading yang dibuat ya. Nanti gradingnya ada 4 warna: grading hijau, grading biru, grading kuning, dan grading merah ya. Kalau grading kejadiannya itu biru dan hijau, maka itu termasuk di investigasi jenis risiko yang sederhana menggunakan RCA sederhana. Sedangkan jika gradingnya kuning dan merah, nanti investigasinya menggunakan RCA yang komprehensif ya. Ini untuk memenuhi EP ini ya. Kemudian juga akan dilakukan wawancara ya. Wawancara dengan penanggung jawab mutu tentang pelaporan dan proses investigasi terhadap insiden keselamatan pasien. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditanya oleh surveyor ya, diwawancarai ya. Jika ada insiden apa yang harus dilakukan gitu. Nah, makanya Bapak Ibu harus menjawab. Jika ada insiden maka langkah pertama adalah menolong pasien. Setelah itu melapor kepada atasan. Setelah atasan diberi laporan akan memberikan instruksi untuk melakukan investigasi. Jadi ini yang Bapak Ibu harus jelaskan ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan akan diberi nilai yang baik. Cara investigasi keselamatan pasien Bapak Ibu bisa melihat di video yang telah kami sediakan, judulnya RCA ya. Ya. Ini di judul RCA ini akan diberikan contoh ya untuk investigasi ya secara sederhana dan investigasi secara komprehensif. Jadi nanti Bapak Ibu dengan menonton ini akan tahu bedanya apa, bedanya sederhana dan komprehensifnya. Jadi nanti ini akan dijelaskan secara lengkap. Jadi setelah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan investigasi keselamatan pasien ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Ada daftar risiko ya, klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi risiko. Bapak Ibu sekalian, kita dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di klinik itu penuh dengan risiko ya. Risiko itu bisa pada pasien, bisa pada petugas ya, bisa pada lingkungan. Nah, risiko-risiko itu harus dicari, diidentifikasi, kemudian dicatat di dalam daftar risiko, dan risiko-risiko ini harus dikelola ya, agar risiko itu tidak terjadi atau jika terjadi itu dampaknya minimal. Nah, mengelola risiko itu nanti dinamakan mitigasi risiko ya. Apa bukti yang harus dipenuhi untuk memenuhi EP yang nomor 4 ini ya? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menunjukkan dokumen daftar risiko ya, yang dilaksanakan sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi risiko. Berarti 2 ya, ini yang diminta. 1 menunjukkan dokumen daftar risiko, kemudian yang kedua menunjukkan bukti dilaksanakan mitigasi risiko ya. Kemudian juga dilakukan wawancara ya, wawancara terhadap PJ mutu, apakah sudah dilakukan membuat daftar risiko, juga apakah sudah dilakukan cara mitigasi risiko, dan apa yang harus dilakukan. Semuanya itu harus diceritakan kepada surveyor, sehingga nanti jika menurut surveyor sudah benar, maka untuk EP ini akan dinilai baik. Dan sekali lagi, EP ini ya lumayan cukup panjang ya, karena harus membuat daftar risiko sama melaksanakan mitigasi risiko ini lumayan panjang ya. Untuk membuat daftar risiko ya,
Bapak Ibu silakan belajar di video yang telah kami sediakan ya di channel Rumah Akreditasi. Jadi nanti cari video yang berjudul ini ya, register resiko ya. Di dalam video ini telah kami lakukan langkah demi langkah cara membuat daftar risiko. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menonton ini ya, Bapak Ibu diharapkan sudah mampu untuk membuat daftar risiko dan mengisinya ya. Nah, silahkan nanti ditonton supaya Bapak Ibu bisa paham. EP berikutnya ya, ada bukti tindak lanjut dari mitigasi risiko. Jadi setelah mitigasi risiko itu dilaksanakan juga perlu ditindaklanjuti ya, karena menindaklanjuti ya adanya mitigasi risiko. Jadi untuk kelengkapan buktinya ya, Bapak Ibu diminta bukti tindak lanjut dari mitigasi risiko. Jadi pertama urutannya Bapak Ibu membuat daftar risiko. Setelah itu dari daftar risiko itu direncanakan upaya-upaya untuk meminimalkan risiko ya, itu yang disebut mitigasi risiko. Kemudian itu dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan ya perlu dievaluasi ya, kemudian dianalisa, ada rencana tindak lanjut. Lah menindaklanjuti ini merupakan bukti tindak lanjut. Jadi nanti untuk melaksanakan ini urutannya seperti itu ya. Jadi agak panjang ya. Kemudian juga dilakukan wawancara terhadap penanggung jawab mutu tentang tindak lanjut dari mitigasi risiko. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditanya bagaimana cara menindaklanjuti mitigasi risiko, bagaimana caranya. Jadi nanti Bapak Ibu menjawab bahwa setelah mitigasi risiko itu dilaksanakan, kemudian dianalisa ya, apakah ada masalah, kemudian jika ada masalah maka perlu dicari penyebabnya dan dibuat rencana tindak lanjut. Nah, mengerjakan rencana tindak lanjut ini yang dimaksud menindaklanjuti dari mitigasi risiko. Untuk mitigasi risiko ya Bapak Ibu lihat kolom ini ya. Kolom ini adalah kolom di daftar risiko ya. Ini mulai dari ruang lingkupnya, area lokasinya, sumber informasinya dari mana, kemudian risikonya saat ini, kemudian ya kontrol internal yang ada saat ini, kemudian dilakukan assessment ya, assessment risiko ya. Yang perlu dinilai adalah probabilitasnya. Ini diberi angka 1 sampai 5 ya, probabilitasnya berapa, dampaknya juga begitu, kesiapannya juga. Setelah itu dikalikan ketemu total. Nah, total yang paling tinggi ini merupakan prioritas ya, risiko ya. Ini yang akan diupayakan terhadap risiko ya, ada kontrol risiko dan ada pembiayaan risiko. Nah, ini yang disebut dengan mitigasi risiko ya. Jadi mitigasi risiko ini adalah mengerjakan ini. Kalau ini dikerjakan berarti Bapak Ibu telah melakukan mitigasi risiko. Nanti setelah mitigasi risiko dilaksanakan, kemudian dianalisa lagi. Kalau ada masalah dibuat rencana tindak lanjut, itu yang disebut menindaklanjuti mitigasi risiko. Baik, sekarang kita pindah ke standar 2.2 tentang penerapan sasaran keselamatan pasien ya, SKP ya. Ini PMKP 2. Bapak Ibu juga harus tahu bahwa SKP ini ada 6 ya. Sasaran keselamatan pasien ini ada 6 ya. Salah satunya adalah identifikasi pasien ya, komunikasi yang efektif ya, penandaan operasi dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu harus hafal bahwa SKP ini jumlahnya ada 6. Kita lihat EP-nya. Tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi ya kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Jadi pasien itu harus diidentifikasi bahwa kalau kita mau melakukan suatu tindakan ya, kita harus memastikan bahwa pasiennya itu betul ya. Jangan sampai terjadi kesalahan. Jadi harusnya itu pasien A tapi Bapak Ibu yang memanggilnya pasien B. Nah, itu tidak boleh. Jadi pasien itu perlu diidentifikasi. Bagaimana caranya mengidentifikasi? Itu menggunakan 2 identitas ya, umumnya menggunakan nama dan tanggal lahir.
untuk memenuhi kebutuhan ini dokumen di EP yang pertama ini ya. Pertama, Bapak Ibu perlu membuat SOP ya tentang identifikasi pasien ya. Tadi sudah sampaikan bahwa cara melakukan identifikasi pasien itu menggunakan dua identitas ya yang tidak berubah ya. Umumnya ya menggunakan nama lengkapnya, yang kedua tanggal lahirnya ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus membuktikan bahwa pelaksanaan identifikasi itu dilaksanakan ya. Jadi nanti misalnya di pendaftaran ya berarti harus ada dua itu, berarti harus ada namanya, harus ada apa itu tanggal lahirnya. Begitu juga tentang di farmasi, kalau memberikan resep juga akan ada namanya, ada tanggal lahirnya. Jadi di semua kegiatan ya itu diharapkan identifikasinya dilakukan, termasuk kalau kita mau melakukan injeksi, berarti sebelum dilakukan injeksi juga perlu ditanya siapa namanya, tanggal lahirnya kapan, dan itu nanti ditulis di rekam medis bahwa identifikasi telah dilakukan. Berikutnya Bapak Ibu juga akan diwawancarai ya. Jadi nanti petugasnya akan diwawancarai tentang bagaimana caranya melakukan identifikasi pada pasien ya. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa cara melakukan identifikasi pasien adalah pasien ditanya dengan dua identitas, yaitu nama dan tanggal lahir ya. Juga Bapak Ibu perlu diminta untuk melakukan simulasi ya, simulasi pelaksanaan identifikasi pasien. Jadi nanti kalau ada pasien ya perlu ditanya Bapak ya atau Ibu namanya siapa, yang setelah itu tolong sebutkan tanggal lahirnya ya. Jadi harus bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya dengan benar. EP berikutnya ya, terdapat pelaksanaan komunikasi yang efektif ya. Di dalam klinik, dalam pelayanan kesehatan perlu dilakukan komunikasi efektif dari satu orang ke orang lain, dari satu petugas ke petugas yang lain ya. Komunikasi dikatakan efektif jika komunikasi yang disampaikan dengan yang diterima itu sama. Jadi kalau A ya A, B ya B ya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu yang dinamakan komunikasi yang efektif ya. Dokumen apa yang diperlukan untuk melengkapi ya EP yang pertama ini? Bapak Ibu harus membuat SOP ya tentang komunikasi yang efektif. Jadi nanti Bapak Ibu menyampaikan bahwa tata cara melakukan komunikasi yang efektif ya. Standarnya untuk melakukan komunikasi yang efektif digunakan metode SBAR dan TPAK ya. Juga di sini untuk memenuhi EP ini ya ada dokumen bukti pelaksanaan komunikasi efektif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa komunikasi efektif itu nanti ditulis di dalam format ya SBAR ya dan TPAK ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya konsul kepada dokternya ya, kemudian dokternya memberikan instruksi lewat telepon ya, pertama itu ditulis ya T ya, ditulis ya, kemudian setelah ditulis maka dibaca ulang ya, setelah dibaca ulang itu dikonfirmasi ya. Itu nanti cara melaksanakan TPAK. Begitu juga cara mengkonsulkan itu menggunakan SBAR ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti ada video tentang itu, nanti tolong dipelajari sehingga Bapak Ibu paham tentang bagaimana cara melakukan ya komunikasi efektif menggunakan metode SBAR dan TPAK ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk komunikasi efektif ya, kita telah buatkan video ya di channel Rumah Akreditasi. Bapak Ibu silahkan menonton video yang judulnya komunikasi efektif metode SBAR dan TPAK. Tolong dipahami ya bagaimana caranya mengisi format
SBAR dan format TBAK. Nanti setelah Bapak Ibu menonton ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR dan TBAK. Ya, kita lihat EP berikutnya ya. Yang kemudian yang ketiga, melaksanakan wawancara kepada petugas tentang proses komunikasi efektif. Jadi nanti surveyornya akan menanyai petugas yang melaksanakan komunikasi efektif ya. Misalnya ya, bagaimana caranya konsul kepada dokter kalau kebetulan dokternya ini tidak ada di tempat. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu harus menceritakan bagaimana caranya, mencatatnya bagaimana, dan itu kalau bisa dilakukan atau bisa diceritakan dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Kemudian juga dilakukan simulasi, nanti Bapak Ibu juga disimulasi. Tolong sekarang lakukan konsul tentang pasien ya kepada dokter ya. Nah, Bapak Ibu yang menyampaikan ya. Kalau menyampaikan kondisi pasien menggunakan SBAR ya. SBAR digunakan untuk mengkonsulkan pasien. Kemudian jawaban dari dokter ya, jawaban dokter atas instruksi-instruksi ditulis di TBAK. Ini jangan sampai keliru ya. Jadi sekali lagi untuk konsulnya, cara konsulnya itu menggunakan SBAR, kemudian jawaban dari dokternya itu perlu ditulis di format TBAK ya. Kemudian yang ketiga ya, tersedia bukti pengelolaan keamanan obat berisiko tinggi. Ini yang ketiga ya. Jadi jika di klinik ada obat-obat yang berisiko tinggi, maka obat-obat itu dikelola ya. Tidak boleh keliru memberikan, karena obat-obat yang berisiko tinggi kalau keliru itu akan menjadikan ya sesuatu yang memberatkan pasien ya, yang membuat pasien tidak aman ya. Untuk memenuhi EP ini ya, yang diperlukan adalah ya Bapak Ibu membuat SOP ya tentang keamanan obat berisiko tinggi. Jadi ini Bapak Ibu perlu membuat bagaimana cara mengelola obat-obat berisiko tinggi. Jadi perlu saya sampaikan, obat-obat yang berisiko tinggi itu perlu ditempatkan di rak yang khusus ya, di tempat khusus, syukur bisa di lemari khusus ya. Kalau tidak minimal di rak khusus ya. Kemudian obatnya ditempatkan khusus, kemudian di raknya itu dikasih lakban berwarna merah serta ditulisi dengan obat risiko tinggi atau high alert ya. Kemudian untuk obat-obat yang lasa dan high alert yang lainnya perlu dikasih label. Jadi pada saat Bapak Ibu mengambil obat itu akan ingat bahwa obat ini adalah obat high alert. Jadi harus hati-hati, jangan sampai keliru ya. Jadi, semuanya itu perlu Bapak Ibu tulis di dalam SPU. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang di klinik ya, terutama apotekernya perlu membuat daftar obat risiko tinggi. Jadi obat-obat yang ada yang berisiko tinggi yang ada di klinik apa aja itu perlu dibuat daftar risikonya. Kemudian nanti surveyornya juga akan melakukan observasi dan mengadakan wawancara ya dengan petugas terkait dengan pengelolaan obat berisiko tinggi ya. Nanti Bapak Ibu harus menjelaskan bagaimana cara mengelola obat risiko tinggi ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, obat-obat risiko tinggi cara mengelolanya adalah ditempatkan di tempat khusus ya. Kemudian obat-obatnya diberi label sehingga pada saat kita mengambil obat itu ya, kita sadar bahwa ini obat berisiko tinggi, jadi tidak boleh keliru mengambilnya. Baik, kita lihat slide berikutnya ya. Berikutnya adalah penandaan sisi operasi ya. Bapak Ibu kalau di klinik mengadakan operasi, walaupun operasi kecil, walaupun operasi minor, tapi perlu dilakukan penandaan sisi operasi agar pada saat melakukan operasi tidak keliru ya. Jadi yang mau dioperasi itu luka ya, atau tumor atau apa, atau benjolan di kanan atau di kiri, itu harus jelas ya. Dan cara memberi pendanaan itu dengan cara dilingkari atau dicentang ya.
dengan spidol berwarna merah yang tidak luntur. Jadi nanti menggunakan spidol yang permanen, tidak boleh disilang. Soalnya kalau disilang orang itu menjadi ragu-ragu. Ini yang salah atau yang betul itu kalau disilang itu menjadi ragu-ragu. Jadi yang betul untuk penandaan itu menggunakan lingkaran atau menggunakan centang ya. Untuk memenuhi EP ini ya, Bapak Ibu nanti perlu membuat SOP ya, SOP tentang penandaan sisi operasi ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dilingkari dengan spidol warna merah ya, atau dicentang dengan spidol warna merah. Baik itu di pasiennya ya maupun di rekam medisnya. Kemudian harus terdapat dokumen bukti penandaan sisi operasi. Jadi dokumen ini Bapak Ibu bisa siapkan ya lewat rekam medisnya. Di rekam medisnya nanti juga ada, yaitu di operasinya dilakukan sebelah mana ya, nanti dilingkari merah, atau pada pasiennya nanti difoto ya, misalnya sudah dilingkari merah kemudian difoto. Nah ini nanti menjadi bukti dokumen untuk penandaan sisi operasi ya, baik itu lewat rekam medisnya maupun lewat pasiennya. Kita lihat slide berikutnya ya. Nanti Bapak Ibu juga akan dilakukan wawancara ya, wawancara tentang pelaksanaan penandaan sisi operasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditanyai bagaimana cara melakukan penandaan sisi operasi ya. Tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan bahwa cara pelaksanaannya adalah dengan membuat lingkaran atau tanda centang dengan spidol yang berwarna merah ya, baik pada rekam medisnya maupun pada pasiennya. Berikutnya ya, jika Bapak Ibu melakukan operasi maka juga harus melakukan surgical safety checklist ya. Ini merupakan ya checklist untuk keamanan pembedahan. Jadi jika kita melakukan pembedahan itu harus dilakukan checklist dulu ya. Jadi agar langkah demi langkah dari operasinya itu berjalan dengan benar ya. Ini menggunakan surgical safety checklist ya. Jadi untuk ini ya Bapak Ibu, untuk kelengkapan bukti ini yang pertama membuat SOP ya, SOP tentang pelaksanaan surgical safety checklist. Jadi di klinik ya, jika melaksanakan operasi baik minor ya, itu perlu dilakukan SSC ya, surgical safety checklist ya. Kemudian yang kedua, terdapat bukti ya pelaksanaan surgical safety checklist. Jadi nanti Bapak Ibu perlu membuat formulir ya tentang SSC ya. Itu saya sarankan mendownload yang punyanya WHO ya. Kemudian itu masing-masing yang perlu diperiksa itu ditandai ya, sudah dilakukan atau belum ya. Nanti ini kalau formulir yang sudah terisi itu bisa digunakan sebagai bukti pelaksanaan surgical safety checklist ya. Juga Bapak Ibu akan dilaksanakan wawancara ya terkait pelaksanaan surgical safety checklist. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditanya ya bagaimana cara melaksanakan surgical safety checklist ya. Ada tiga momen ya sebelum anestesi diberikan ya, sebelum sayatan operasi dilakukan, kemudian yang ketiga sebelum kulit itu ditutup yang terakhir kalinya, itu perlu dilakukan surgical safety checklist ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk lebih jelasnya tentang SSC ini Bapak Ibu sudah kami siapkan video ya yang berjudul SSC ya, surgical safety checklist. Jadi Bapak Ibu nanti di sini akan diberikan contoh tentang bagaimana cara mengisi ya surgical safety checklist. Apa aja yang perlu ditanyakan, bagaimana ngisinya. Nah, ini Bapak Ibu silakan nonton di video ini. Nanti setelah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu sudah paham tentang cara pengisian SSC ini. Berikutnya ada media informasi penerapan kebersihan tangan ya. Jadi Bapak Ibu ya perlu ada informasi penerapan kebersihan tangan ya, baik itu yang dipasang di wastafel atau di tempat-tempat yang umum yang ada
pengunjungnya ya, nanti misalnya di ruang tunggu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu perlu membuat SOP ya tentang kebersihan tangan ya. Kebersihan tangan ada dua, berarti nanti SOP-nya ada dua ya. Kebersihan tangan menggunakan air dan sabun, kemudian yang kedua kebersihan tangan menggunakan hand scrub. Jadi nanti itu caranya berbeda, jadi nanti SOP-nya juga ditulis berbeda. Kemudian setelah itu harus bisa membuktikan terdapat media informasi ya. Media informasi bisa dengan jalan menempel petunjuk cara melakukan cuci tangan di wastafel, misalnya biasanya ditaruh di atasnya wastafel, atau Bapak Ibu bisa membuat ya brosur-brosur atau bisa membuat banner ya, standing banner, nanti itu bisa dibaca pada saat pasien atau keluarga pasien menunggu panggilan ya. Itu nanti itu bisa digunakan sebagai media informasi tentang kebersihan tangan. Berikutnya ya, Bapak Ibu juga akan diwawancarai ya, baik pasiennya maupun petugasnya ya. Jadi nanti surveyor akan mewawancarai, misalnya pasiennya akan ditanya, apakah kalau ke klinik ini diminta oleh petugas untuk cuci tangan, dan apakah diajari bagaimana cuci tangan, itu nanti pasiennya akan ditanya. Juga pada petugas juga akan diwawancarai bagaimana caranya cuci tangan 6 langkah menurut WHO ya, urut-urutannya bagaimana, kapan kita melakukan cuci tangan pakai hand scrub ya, kapan melakukan cuci tangan pakai air. Nah itu semuanya nanti bisa diwawancarai oleh surveyornya. Berikutnya Bapak Ibu juga akan diminta untuk melakukan simulasi ya, simulasi tentang kebersihan tangan baik pasiennya maupun petugasnya. Nah untuk petugas itu wajib ya, semua petugas ya baik medis non medis ya, itu semuanya harus bisa melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Makanya bagi petugas petugas klinik itu wajib dan harus bisa ya. Untuk lebih paham tentang bagaimana cara melakukan kebersihan tangan, Bapak Ibu silakan menonton video yang sudah saya siapkan, yaitu nanti yang berjudul Kepatuhan Kebersihan Tangan ya. Video ini ada di channel Rumah Gritasi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu ya sudah bisa melakukan kebersihan tangan ya. Kita lihat EP berikutnya ya. Ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh ya. Jadi pasien yang datang ke klinik itu ada beberapa pasien yang mempunyai kemungkinan untuk jatuh. Nah makanya jangan sampai terjadi cedera karena jatuh. Nah untuk itu setiap pasien yang mau masuk ke dalam klinik itu harus di screening ya. Untuk klinik yang rawat jalan, screeningnya menggunakan Get Up and Go Test ya. Nah ini Bapak Ibu nanti harus membaca bagaimana cara menerapkan atau cara men-screening menggunakan Get Up and Go Test ya. Jadi nanti pertama Bapak Ibu membuat SOP ya, SOP pencegahan pasien karena jatuh. Jadi yang pertama dilakukan screening. Screeningnya menggunakan metode Get Up and Go Test ya. Dari situ nanti kita akan tahu pasiennya mempunyai risiko tinggi, risiko sedang, atau tidak berisiko ya. Untuk pasien yang berisiko ya biasanya ditandai dengan adanya gelang yang berwarna kuning di tangan ya. Itu artinya mempunyai risiko jatuh dan diberikan kursi roda ya, atau keluarganya diminta untuk selalu mendampingi ya. Ini perlu ditulis dalam SOP ya, dalam rangka pencegahan pasien cedera karena jatuh ya. Untuk penapisan risiko jatuh, Bapak Ibu silakan menonton di video yang telah kami siapkan. Nanti judulnya ini ya, penapisan risiko jatuh. Di video ini Bapak Ibu sudah akan dijelaskan langkah demi langkah untuk caranya melakukan penapisan risiko jatuh ya, baik dirawat jalannya maupun dirawat inapnya ya. Karena klinik umumnya rawat jalan, nanti menggunakan Get Up and Go Test ya. Kita lihat slide berikutnya ya.
ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Jadi bukti implementasi yaitu nanti bukti pelaksanaan itu tadi ya, metode get up and go test ya. Ada bukti pemberian gelang berwarna kuning pada pasien. Ada bukti pasien telah disediakan kursi roda. Nah, ini adalah bukti-bukti tentang implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Berarti untuk kelengkapan bukti ini ya, nanti pertama ya, surveyornya akan melakukan observasi ya, apakah bukti-bukti yang telah kita sampaikan tadi ada. Jadi apakah ada pelaksanaan screening melalui get up dan go test, kemudian apakah ada kursi roda, apakah ada pemberian pita atau gelang berwarna kuning pada pasien yang mendapatkan risiko jatuh. Kemudian juga dilakukan wawancara ya, wawancara petugas terkait dengan implementasi pencegahan pasien jatuh. Jadi nanti ya ceritakan aja setiap pasien yang akan datang atau akan masuk ke dalam klinik di screening menggunakan get up and go test ya. Kemudian kalau dia punya risiko jatuh akan diberi gelang berwarna kuning dan disediakan kursi rodanya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan dengan baik, nanti untuk wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Ya, baik. Sekarang yang standar 2.3 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Ini biasa disingkat dengan PPI ya. Ini merupakan PMKP yang ketiga. Baik, kita lihat EP-nya. Yang pertama, klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI. Berarti nanti ada dua yang diminta di sini ya. Membuat SK tentang pelaksanaan PPI di klinik. Yang kedua ya, membuat SOP PPI yang dilakukan di klinik. Berarti untuk kelengkapan buktinya ya, yang pertama Bapak Ibu harus membuat SK ya, SK tentang kebijakan pelaksanaan PPI di klinik. Ini harus di SK-kan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu harus membuat SOP ya, SOP tentang pelaksanaan program PPI. Jadi program PPI nanti masing-masing harus dibuat SOP-nya ya. Dan itu nanti selain SOP yang dibuat juga bukti pelaksanaan program-program PPI yang Bapak Ibu lakukan di klinik ya. Berikutnya Bapak Ibu diminta untuk membuat program PPI ya. Program PPI ini banyak ya, makanya Bapak Ibu menulis program yang bisa dilakukan di klinik ya. Jadi kewaspadaan standar, kewaspadaan berbasis transmisi, kemudian etika batuk ya, kemudian cuci tangan ya, pemakaian APD ya, pengelolaan linen, pengelolaan alat kesehatan ya, pengelolaan limbah. Jadi banyak. Ini mana yang Bapak Ibu lakukan di klinik harus dibuat programnya. Jadi nanti kelengkapan buktinya Bapak Ibu diminta untuk membuat program PPI ya. Program PPI ini dibuat, kemudian dijilid ya, dikasih judul program PPI klinik apa gitu ya. Ini ditetapkan oleh PJ kliniknya. Kemudian selain membuat program, Bapak Ibu juga diminta untuk membuktikan pelaksanaan program PPI. Jadi program PPI yang Bapak Ibu tulis nanti diminta buktinya ya, bukti pelaksanaannya. Nah, buktinya nanti Bapak Ibu kumpulkan ya, itu untuk memenuhi ya EP yang nomor ini ya. Selain itu nanti surveyor juga akan melakukan observasi dan wawancara tentang pelaksanaan PPI. Jadi contoh misalnya, apakah kebersihan tangan dilakukan di klinik ini? Kalau iya berarti dia harus punya SOP, harus punya wastafel ya, yang dengan air yang mengalir, harus ada sabun cairnya, kemudian ada tisunya, kemudian ada petunjuk cuci tangannya, dan ada tempat sampah dengan plastik berwarna hitam. Nah, kalau itu ada berarti itu dalam observasi itu meyakinkan bahwa kebersihan tangan di klinik itu telah dilakukan. Ini contohnya aja ya. Bapak Ibu untuk membuat program PPI sudah
kami buatkan tutorialnya ya. Kita buatkan videonya, nanti Bapak Ibu cari di Rumah Akreditasi, judulnya program PPI. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menonton ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat program PPI. Jadi apa aja yang harus ditulis, bagaimana cara menulisnya, nanti ini dijelaskan langkah demi langkah di video ini ya, tentang program PPI. Kita lihat EP-nya ya, ada petugas yang kompeten ya. Petugas yang kompeten itu artinya petugas yang telah menjalani atau mengikuti pelatihan PPI ya. Saya sarankan bahwa petugas itu adalah medis atau paramedis yang telah mengikuti pelatihan PPI. Jadi ini petugas yang kompeten, maksudnya yang seperti itu ya. Nah, dalam hal ini nanti buktinya adalah SK penetapan penanggung jawab PPI ya. Penanggung jawab PPI yang kompeten itu jika dia itu medis atau paramedis dan telah mengikuti pelatihan PPI. Ini makanya dalam hal ini nanti penunjukannya itu kompeten ya, petugasnya kompeten. Baik, EP berikutnya ada bukti sarana kebersihan tangan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk bukti kebersihan tangan dilakukan berarti harus ada sarananya ya. Tadi saya sampaikan ada wastafel dengan air mengalir, kemudian ada sabun cair, ada tisu ya, ada petunjuk tentang cuci tangan, dan adanya tempat sampah dengan plastik yang berwarna hitam. Itu sarana-sarana untuk kebersihan tangan ya. Jadi nanti untuk keperluan ini yang perlu dibuat adalah Bapak Ibu perlu membuat SPO tentang hand hygiene ya. Saya ingatkan hand hygiene nanti ada dua, yang menggunakan air dan sabun, yang satunya menggunakan hand scrub ya. Jadi nanti SOP-nya dua ya, karena itu berbeda ya. Kemudian setelah itu tersedia sarana kebersihan tangan ya. Sarannya tadi ada wastafel dengan air mengalir ya, kemudian ada sabun cair, ada tisu, dan ada petunjuk cuci tangan serta adanya tempat sampah. Kemudian yang ketiga, ada pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hand hygiene ya, baik pada pasien maupun petugas. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di klinik mempunyai kewajiban untuk mengajari pasien ya, pasien untuk melakukan cuci tangan ya. Begitu juga kepada petugas harus dikasih pelatihan ya, pelatihan tentang cara cuci tangan. Kalau pelatihan berarti Bapak Ibu harus membuktikan ada bukti uangnya, ada bukti narasumbernya siapa, kemudian ada bukti materinya. Nanti Bapak Ibu buktikan tentang pelaksanaan pelatihannya ya. Kemudian berikutnya ada bukti pelaksanaan kebersihan tangan pada staf klinik lah. Berarti kalau bukti pelaksanaan Bapak Ibu melakukan monitoring ya, monitoring kepatuhan cuci tangan bagi petugas. Ini biasanya pasti harus dilakukan karena ini nanti hasilnya juga akan diinput di indikator nasional mutu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan data itu ya. Sekali lagi untuk kebersihan tangan, Bapak Ibu silakan melihat di video yang telah kami siapkan, yaitu yang berjudul kepatuhan kebersihan tangan ya. Dengan menonton video ini nanti Bapak Ibu akan paham ya tentang bagaimana cara melakukan kebersihan tangan. Baik, kita lihat slide berikutnya ya. Tersedia pelaksanaan program PPI. Jadi nanti program PPI kan banyak dan itu harus dilaksanakan, dan bukti bahwa itu kalau dilaksanakan ya berarti harus ada buktinya ya. Nanti buktinya sesuai dengan kegiatannya. Dan nanti Bapak Ibu silahkan membuktikan bahwa pelaksanaan program PPI itu dilaporkan ya. Sekali lagi nanti buktinya adanya SOP dan adanya bukti-bukti dokumen-dokumen tentang bukti pelaksanaan dari kegiatan itu nanti ditunjukkan itu sebagai bukti pelaksanaan program PPI ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini baik, tolong kami diberi like ya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video
baru yang kami upload ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas tolong menulis di komen YouTube Rumah Akreditasi, dan tolong bantu share ya video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, agar teman dan sahabat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.